Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang heat treatment pada proses induction hardening. Materi ini sangat penting dalam dunia teknik mesin dan manufaktur karena banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas dan umur pakai komponen mesin. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari apa itu heat treatment, apa yang dimaksud dengan induction hardening, bagaimana proses kerjanya, material apa saja yang dapat digunakan, serta kelebihan dan kekurangan dari proses tersebut. Mari kita mulai pembahasannya. Pengertian heat treatment. Heat treatment atau perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan logam dengan tujuan mengubah sifat mekaniknya tanpa mengubah bentuk atau ukuran benda kerja secara signifikan. Melalui proses heat treatment, suatu material dapat dibuat menjadi lebih keras, lebih kuat, lebih tahan aus, atau bahkan lebih ulet sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Sebagai contoh, komponen seperti roda gigi, poros, dan crankshaft harus memiliki permukaan yang keras agar tidak cepat aus saat digunakan. Untuk mencapai sifat tersebut, salah satu metode yang sering digunakan adalah induction hardening. Pengertian induction hardening. Induction hardening adalah proses pengerasan permukaan logam menggunakan panas yang dihasilkan oleh medan elektromagnetik. Berbeda dengan proses pengerasan menggunakan tungku yang memanaskan seluruh bagian material. Induction hardening hanya memanaskan bagian permukaan yang ingin dikeraskan. Oleh karena itu, proses ini lebih cepat dan lebih efisien. Tujuan utama induction hardening adalah meningkatkan kekerasan permukaan sehingga komponen menjadi lebih tahan terhadap gesekan, benturan ringan, dan keausan. Sementara itu, bagian dalam atau inti material tetap memiliki sifat ulet dan tidak mudah patah. Karena alasan tersebut, induction hardening banyak digunakan pada industri otomotif, alat berat, dan manufaktur. Prinsip dan proses kerja induction hardening. Untuk memahami cara kerja induction hardening, kita perlu mengetahui bahwa proses ini memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Prosesnya dimulai ketika arus listrik bolak-balik atau AC dialirkan ke sebuah kumparan yang disebut induction coil. Arus listrik tersebut menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitar coil. Ketika benda kerja berbahan logam ditempatkan di dekat coil, medan magnet tersebut akan menghasilkan arus listrik kecil pada permukaan logam yang disebut arus eddy atau eddy current. Arus eddy inilah yang menghasilkan panas pada permukaan benda kerja. Karena panas terbentuk langsung di dalam material, proses pemanasan berlangsung sangat cepat dibandingkan metode pemanasan biasa. Setelah suhu permukaan mencapai sekitar 800 hingga 950 derajat Celcius, struktur logam berubah menjadi struktur yang disebut austenit. Kemudian benda kerja langsung didinginkan
secara cepat menggunakan air, oli, atau cairan pendingin khusus. Proses pendinginan cepat ini disebut quenching. Akibat quenching, struktur austenite berubah menjadi martensit, yaitu struktur logam yang memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Pada beberapa kasus, setelah proses pengerasan dilakukan, proses tambahan yang disebut tempering bertujuan mengurangi tegangan sisa yang muncul setelah quenching sehingga material tidak mudah retak dan menjadi lebih tangguh. Jadi secara sederhana, tahapan induction hardening adalah 1. Persiapan dan pembersihan benda kerja. 2. Pemanasan menggunakan induction coil. 3. Perubahan struktur menjadi austenite. 4. Pendinginan cepat atau quenching. 5. Tempering jika diperlukan. Material yang cocok untuk induction hardening, tidak semua material dapat dikeraskan menggunakan induction hardening. Material yang paling cocok adalah baja yang memiliki kandungan karbon sedang hingga tinggi. Beberapa contoh material yang sering digunakan antara lain IC 1045, S45C, IC 1050, IC 4140, IC 4340, SCM 440. Itu beberapa contoh material yang sering digunakan. Kemudian, contoh penerapan induction hardening. Induction hardening banyak digunakan pada gear, sprocket, poros, atau shaft, crankshaft, camshaft, roller, industri, komponen alat berat, dan rel mesin. Kelebihan induction hardening: 1. Di antaranya, proses sangat cepat. 2. Menghasilkan kekerasan permukaan yang tinggi. 3. Distorsi lebih kecil. 4. Lebih hemat energi. 5. Kedalaman pengerasan dapat diatur. Adapun kekurangan induction hardening: 1. Biaya mesin relatif mahal. 2. Tidak semua material cocok. 3. Membutuhkan pengaturan yang tepat. 4. Umumnya hanya mengeraskan bagian permukaannya saja. Sebagai kesimpulan, heat treatment merupakan proses perlakuan panas yang bertujuan memperbaiki sifat mekanik material. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah induction hardening, yaitu proses pengerasan permukaan logam menggunakan panas dari induksi elektromagnetik, yang kemudian diikuti dengan pendinginan cepat atau quenching. Metode ini mampu menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus, namun tetap mempertahankan sifat ulet pada bagian inti material. Oleh karena itu, induction hardening banyak digunakan pada berbagai komponen mesin dan industri modern. Demikian isi materi sedikit dari materi heat treatment. Terima kasih, semoga materi sekecil ini, segumpil ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.